Hari ini kita kembali ke program otomotif kesayangan kita, apalagi kalau bukan Autoline. Ya, hari ini kita akan membahas mobil yang ada di belakang ini nih. Kita bisa kenalan dulu dengan ownernya, Mas Aliba. Yes. Oke, mungkin bisa perkenalan sedikit nih Mas ke teman-teman. Nama saya Aliba, saya tinggal di Semarang, sejak lahir. Saya penghobi otomotif, punya cita-cita hobi menjadi pekerjaan. Terus Mas, untuk hobinya sendiri nih, dari bermain otomotif itu sejak kapan Mas timbulnya ini? Mungkin waktu itu tahun 2011 ya, saya mulainya. Dari awalnya suka motor. Motor, nggak kesampaian juga, orang tua dulu intinya nggak dukung sih. Berarti kalau mobil itu memang sudah didukung ya berarti ya untuk kalau mobil awalnya juga nggak didukung. Oh juga nggak ada dukungan. Jadi, berarti awalnya kemauan, tapi ya namanya bocah ya, ABG agak maksa dikit lah, orang tua itu ya kita minta gitu, akhirnya dikasih. Terus memang suka balap dari kecil, mobil-mobil balap, mesin-mesin balap, ya semua tentang balap itu saya suka. Oke, untuk balapan sendiri Mas, kan ada balapan mobil, ada balapan motor. Berarti Mas Aliba suka semua jenis balapan berarti ya? Hampir semua saya ikuti. Berarti secara tidak langsung Mas Aliba mengatakan pernah balapan berarti? Balap pernah juga, ini di belakang mobil balap. Oh iya, ngomong-ngomong nih. Mobil balap yang saya bikin. Mobil sama apa teman-teman. Ini mobil apa ini? Honda Civic Genio tahun 92. Gen pertama. Gen pertamanya Civic Genio. Terus Mas, untuk mobil ini tuh awal dapat kapan Mas? Awal dapat tahun 2015. Panjang ceritanya. Nah, mungkin bisa ceritain ke pemirsa nih. Oke. Gimana awal dapatnya? Dulu saya dihadapin sama beberapa pilihan, Mas. Itu orang tua saya ngasih opsi mobil baru malah. Honda Jazz RS GK5 tahun itu, tahun 2015. Oke lah, tapi saya tuh punya perasaan lain gitu. Kalau waktu itu Honda Jazz, saya rasa spare partnya belum banyak ya, spare part balapnya maksud saya, jadi masih banyak ngakalnya gitu lah. Dibandingkan dengan Genio ini, lebih banyak Genio ini spare part balapnya, trial and errornya ya, oprak dikit itu jadi kalau Genio ini nggak perlu budget terlalu banyak lah gitu. Berarti memang Mas Aliba ini pengen Honda Civic ini ya, bukan mobil baru tapi mobil yang bisa dioprek seperti itu ya, yang istilahnya yang bisa budget mahasiswa lah, budget pelajar waktu itu, bahkan saya masih SMA. Dapat ini tahun berapa Mas tadi? Tahun 2015. Di harga berapa Mas ini? Ini masih tinggi Mas. Dulu ceritanya saya tuh sampai cek 6 unit, kalau nggak salah kurang lebih 6 unit lah. Ini unit ke-6 yang saya cek, dan menurut saya ini yang paling oke gitu. Ya beragam sih, dari harga 50 sampai ini saya dapat paling tinggi Mas. Tahun 2015 itu saya dapat 67 juta. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal ini nih Mas, dulu kan dapatnya harga tinggi, terus di tahun segitu Mas Aliba itu pengen buat apa sih sebenarnya mobil ini selain untuk balapan nih? Jadi awal saya suka mobil ini itu waktu itu saya masih kelas 1 SMA. Berteman sama kakak kelas. Ya waktu itu saya diajak kakak kelas saya nonton balapan Mas. Weekend hari Sabtu di PRPP situ. Kebetulan waktu pertama saya masuk ke sirkuit itu langsung nonton. Maksudnya lagi berjalan tuh kelas balap mobil ini gitu. Nama kelasnya 3.1B sedan stock. Nah, di situ saya ngeliat ini mobil apa sih gitu. Kok satu suaranya tuh bagus Mas mobil ini. High ref, terus modelnya timeless. Ya dari situ saya lihat oke juga. Nah semenjak itu saya suka sama mobil ini. Sama mobil ini ya? Iya. Terus nih Mas,
saya kan juga pernah lihat nih di sosial media. Apakah ini masih satu generasi dengan Honda Estilo, Honda Nova? Apakah masih sama, Mas? Kalau Civic ini sama Honda Nova, ini adiknya, Mas. Oh, ini adiknya. Kalau sama Estilo saudaraan. Saudaraan, oke. Cuma beda jenis saja kan. Ini kan Genio itu 4 pintu berbagasi. Kalau Estilo 2 pintu hatchback. City hatchback, oke. Kalau kakaknya mobil ini Vario. Vario. Civic Vario. Kalau di Indonesia cuma keluar 4 pintu sedan sih. Nah, bedanya nih, Mas. Identiknya Genio dan Vario apa? Kan dari segi bodi hampir mirip-mirip nih. Genio dan Vario. Vario lebih nyaman buat harian. Tapi kalau dioprek menurut saya, mesinnya kalau di modif itu lebih simpel Genio. Gitu. Kalau Vario istilah modifnya lebih banyak lah. Oke. Kalau segi kenyamanan tetap Vario. Tetap Vario ya. Iya. Oke. Ya, Mas. Nih, mungkin ada kepikiran nggak buat tambah unit atau mungkin ini diganti dengan yang unit yang baru, Mas? Tambah unit. Tambah unit. Tambah unit. Berarti memang sejatuh cinta ini sama Genio ya. Malah saya pengen Estilo. Pengen Estilo. Iya. Dulu di tahun yang sama saya waktu nyari ini, saya tuh baru kepikiran sekarang gitu. Kenapa dulu nyari yang nggak Estilo ya? Sekalian ya, Iya. investasi. Iya, dulu nggak ada yang tahu, Mas. Masih SMA kan, bocah pokoknya lihat apa suka ya udah itu. Tapi kalau sekarang kan mikirnya panjang nih. Sekarang pengen Estilo. Iya. Tapi harganya udah nggak masuk Harganya akal. udah gelap ya. Gelap banget. Oke, kalau Iya. kalau di tahun sekarang nih, berarti untuk Genio apakah peminatnya juga masih tinggi, Mas? Peminat tinggi saya rasa nggak tinggi-tinggi amat ya, tapi peminat mobil ini stabil. Jadi ada di situ terus. Ada terus ya, setiap tahunnya selalu pasti ada akan lah ada ininya, ya. nggak selalu, nggak yang terlalu banyak juga. Oke. Tapi masih oke. Untuk tahun 2024 ini punya mobil ini masih oke. Nah, kalau dikasih kesempatan, Mas, selain Honda Estilo yang pengen dipinang tuh, pengen apa sih, Mas? Tadi kan sempat nyinggung Honda Jazz juga nih. Apakah pengen Honda Jazz juga untuk tambah unit? Bentar. Honda Jazz boleh juga. Yang tahun terakhir itu tahun 2022 ya. GK5. GK5 yang terakhir warna kuning itu saya pengen banget. Oh iya. Tapi ya next lah. Itu bisa kapan aja. Tapi lebih pengen Estilo terus. Ya nih pemirsa, kita udah ngobrol banyak sama Mas Alibah. Asik dan menarik sekali. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Autoline. Kita bakal ngomongin tentang Mas Alibah, dunia balapnya dan mobil ini juga nih. Ya Mas Alibah, Yes. ngomong-ngomong balapan nih, sejak mulai balapan itu sejak kapan, Mas? Kalau mulainya SMA ya. Tapi kalau sukanya mungkin sejak SD. Berarti mulai Semenjak saya main PS. berarti mulai terjun di kelas 2 SMA. Ya, kelas 2 SMA ya, Kelas 2015. 2015 kan. Nah, Ya. itu pertama kali berarti pakai mobil ini langsung ya? Enggak sih, awalnya malah joinan sama teman. Pakai mobil apa? Beberapa ada yang sama seperti ini. Beberapa juga pernah pakai Toyota Yaris. Toyota Yaris merah atau yang putih? Yang merah punya teman saya. Oh, yang merah. Oke. Nah, Mas, kita sambil ngobrol-ngobrol minum dulu aja yuk. Nah, Oke. Nah, balik lagi nih Mas, soal balapan. Yes. Dulu perizinannya balapan tuh gimana? Kan kita udah denger nih, perizinan Mas Alibah hobi mainan otomotif tuh gimana? Izin ke sekolah orang tua atau? Ya izin ke semuanya. Pasti kan membutuhkan waktu untuk latihan, memakan waktu untuk kuliah sekolah ya. Itu gimana Mas? Kalau ke orang tua dulu sama Mas, agak maksa juga sebenarnya. Maksa. Karena balapan itu kalau di mata orang tua itu keselamatan tuh nggak ada gitu. Iya, keselamatan nggak ada, terus Tapi buang-buang waktu juga ya.
tapi nyatanya kan nggak begitu. Ya sebisa mungkin saya meyakinkan orang tua saya, dan alhamdulillah juga saya bisa nyabet podium waktu itu, sedikit berprestasi, bikin orang tua saya senang juga akhirnya. Makanya setelah itu saya didukung terus menerus sampai sekarang ini. Nah, ngomongin podium nih, Ya. di kelas yang sama juga mas, kelas 2 SMA berarti nyabet podium itu, megang podium. SMA ya di kelas yang stock sedan ini. Stock sedan. Dulu saya pernah podium 2 kali, menang sekali naik mobil temen. Nah, kalau mobil ini sendiri udah pernah ikut ajang balapan belum mas? Kalau mobil ini ikut mas, tapi saya nggak terjun langsung. Saya sama teman-teman saya. Oh berarti untuk mobil dari Mas Aliba Genio Yes. ini, tapi untuk driver dari teman-teman yang lain ya? Yes, betul. Jadi entah kenapa setelah punya mobil ini, minat saya balap itu malah berkurang. Tapi saya lebih suka melihat di sirkuit itu, melihat dan modifikasi mobilnya ya. Jadi udah sekedar ya kita aja senang gitulah. Nah untuk balapannya sendiri itu di Semarang juga atau di luar Semarang atau di mana mas? Saya pernah paling sering tuh di PRPP Semarang ya. Terus kedua saya di Gunung Kidul di landasan udara itu. Ya Lanut. AU Gading itu. Yes. Terus saya pernah ke Brigif juga di Bandung. Tapi paling mengesankan itu di Wonosari sih. Ah, ngomongin di Wonosari, memang ada cerita apa mas di balik Wonosari dan Mas Aliba ini? Wonosari pertama adem. Di sana suasananya tuh kayak di desa tapi ada balap gitu. Lucu lah, unik. Terus kedua tracknya bagus. Ketiga ya enjoy aja mas di situ. Suasananya nggak kayak perkotaan soalnya. Gitu. Nah di Wonosari sendiri selain balapan mas, pernah ada cerita unik nggak mungkin saat balapan, saat modifikasi atau? Oh, entah ini unik atau enggak ya, tapi menurut saya unik. Jadi saking budget mahasiswanya, jadi saking budget pelajarnya waktu itu, ini kan mesin kan udah dioprek mas. Ya. Jadi saya itu bawa mobil ini digeret pakai tali. Oh, pakai tali. Dari Semarang sampai Gunung Kidul mas. Sampai Gunung Kidul. Sampai Gunung Kidul. Soalnya bahan bakarnya ini pakainya Avigas, jadi nggak dijual di umum sebenarnya. Yes. Ya, dan itu mahal banget kalau kita naikin sampai sana tuh, ya mau habis berapa duit Juta, gitu. ya. Iya. Tapi buat seorang pelajar kan Mahal. ya kerasa lah mas, Iya. di kantong Nominalnya itu kerasa. wah, banyak banget nih gitu. Ya, terus pernah bahkan beberapa kali mas kayak gitu. Ditarik berarti ya mas? Ditarik pakai tali ini, Pakai tali? di bawah Iya. ini, pakai mobil pickup di depannya, bawa barang-barang, udah sampai Jogja. Kita berangkatnya tengah malam. Sedangkan kan biasanya kalau mobil balap tuh ditowing kan mas? Towing, ya. Ini ditarik ya? Ya, habisin waktu ya mungkin 3 jam. 3 jam, 3 tapi kan jam juga effortnya oke lah ya, Yes, sampai sana dan podium. Jangan pernah berangkat siang-siang, capek banget. Macet, capek. Macet, capek. Kita Habisin tenaga. berangkatnya selalu tengah malam. Ya capek juga sebenarnya, tapi at least lebih enjoy. Ya. Nah, di sela-sela balapan nih mas, biasanya selain balapan ngapain? Mungkin modifikasi, ngoprek mesin, atau ke bengkel, atau ngapain sih mas? Yes, sekarang itu lagi musim yang namanya Jasmod mas. Singkatannya, artinya itu Apa nih mas? Jasmod? jasa modifikasi. Oh, jasa modifikasi. Sekarang saya lebih ke situ, tapi ke teman-teman. Jadi kompornya lah istilahnya. Oke. Ini beli ini nih, ini harus kayak gini nih. Ya dia tanya ya saya jawab, tapi sedikitnya itu jadi kompor. Dan jadi cuan. Cuan juga bisa kadang ya. Iya. Dari jasa maupun spare part saya sering dapat. Gitu. Sering dapat ya. Karena saya punya banyak kenalan bengkel. Itu sebagian teman saya juga, jadi kerjasama lah istilahnya. Terus suku cadang juga kadang saya dapat gitu. Kita bakalan dengerin penjelasan dari Mas Aliba tentang modifikasi mobilnya. Tunggu saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Autoline.
Ya, Mas Alibah, Ya. kita tadi udah ngobrolin tentang mesin dan modifikasinya. Ya. Kita lihat sedikit yuk mesinnya. Boleh. Nah, pemirsa, kita kan tadi buka mesin. Sekarang kita tanya-tanya Mas Alibah, modifikasi apa yang udah dilakukan Mas Alibah di mobil Genio-nya. Yes. Mas Alibah, tadi kan udah menyinggung sedikit nih tentang mesin. Mungkin bisa jelasin dong ke pemirsa, modifikasi apa aja yang udah dilakukan di Genio ini, sektor mesin ini. Ya, jadi sebenarnya lebih banyak di internal ya Mas ya. Tapi saya jelasin satu-satu. Yang paling kelihatan ini pertama kabel busi. Kabel busi racing merek NGK. Terus nyambung ke kabel coil ya. Ini kabel coil. Terus ada full pressure regulator. Itu fungsinya untuk menambah debit bensin di injektor. Jadi kalau kebutuhan kita di track misalnya kurang boros atau boros dalam arti itu ya Semburannya kurang kenceng gitu ya? Iya, di ruang bakar kita bisa tambahin di berapa bar, atau terlalu boros kita bisa kurangin. Karena memang mobil ini belum ada ECU-nya. Jadi pakai ECU Mas? Oh, pakai ECU. Yes, cuma dia ECU-nya itu ECU remap, bukan ECU yang bisa di style kapanpun gitu. Oke. ECU remap lebih Sudah stay settingannya seperti itu ya. Terus kalau internal saya ganti piston oversize 100, terus camshaft, spare clap. Yang paling kelihatan lagi nih headernya ya Mas. Headernya pakai 41 long untuk balap. Untuk shaker nih Mas. Yes, Shaker pakai bawaan Genio atau bawaan mobil lain nih? ini pakai bawaan mobilnya Mas. Jadi di toko spare part itu ada yang jual piston OM Genio, tapi dia ada oversize 25, 50, 75, 100. Nah, saya milih yang 100 karena sesuai di regulasi kelas balap ini Bisa oversize sampai maksimum 100. di oversize 100 gitu. Berarti cc-nya sendiri udah jadi berapa nih Mas? CC kalau dihitung stroke dan bore-nya sekitar 1644. 1644. Ya. Untuk di kelasnya berarti masih bisa ya? Ya bisa, karena ini mobil yang sesuai Regulasinya. patuh regulasi. Oke. Terus untuk header nih Mas. Yes. Header sendiri ini beli jadi atau custom Mas? Prosesnya custom, tapi akhirnya beli jadi. Pakai merek apa kalau boleh tahu nih? Ini saya bikinan temen sih Mas. Oke. Dia tuh orang Purbalingga, tapi kerja di sini. Itu pengrajin knalpot lah. Pengrajin knalpot. Iya. Sama satu lagi lupa Mas, saya upgrade rasio juga. Upgrade rasio Gearbox. untuk mengejar speednya tadi ya? Iya, close rasio itu rasionya jadi pendek-pendek. Jadi rasio itu sesuai sama kebutuhan balapnya sih Mas. Kalau di drag race itu rasio untuk mempercepat perpindahan gigi. Jadi kalau mobil standar itu dia biasanya kan rasionya itu lebih ke kenyamanan. Nah, sedangkan kalau balap itu butuhnya cepet-cepet. Bukan cepet cara ngopernya ya, tapi cepet durasinya. Agresif durasinya saat Ya, itu. bermanuver. Nah, Ya. terus nih Mas, untuk mobil kan sudah dimodifikasi Yes. dari interior, dari segi mesin lah ya. Ya. Terus untuk bahan bakarnya ini pakai apa Mas tadi? Ini kebetulan kompresinya cukup tinggi ya Mas, mobil ini. Saya pakai bahan bakar Avigas. Apakah sama dengan Bensol Mas, Avigas? Bensol itu julukannya. Oh, Jadi julukan. Avigas itu bahan bakar pesawat seperti Cessna, baling-baling samping itu. Terus helikopter yang sering kita lihat untuk operasional itu bahan bakar itu. Nah, Kita pakai di sini. Ya umumnya sih sudah begitu ya Mas. Dari dulu pakai Bensol ya udah saya ikut gitu. wah menarik sekali nih Mas Alibah. Yes. Kita udah ngobrolin tentang mesinnya, Ya. mobilnya sendiri. Mungkin ada tips and trick nggak Mas Alibah untuk teman-teman yang di rumah mau pengen mainan Genio atau mungkin bisa jadi Mobil investasi tua, nggak? mobil tua Iya, ya. mobil tua nih. Jangan sembarang milih mobil. Maksudnya gini, ada nih murah,
lihat langsung ambil jangan. Jadi kita harus pilih-pilih gitu mas. Misal ada 4 pandangan, ya udah 4-4-nya dilihat, cari yang terbaik. Itu 1. 2 langsung 2 kita langsung cek mesinnya gitu. Itu paling penting ya menurut saya. Karena mobil ini penyakit pertamanya itu yang pasti overheat, radiator overheat. Itu kita harus cek. Jadi kita nggak bisa cuman ganti radiator, ini nggak bisa. Memang harus cukup modal. Nah, ketiga modal harus ada. Jadi kita nggak boleh mikir kalau cari mobil tua budgetnya berapa ya udah itu doang, nggak bisa. Jadi menurut saya harus ada spare untuk repair gitu, entah itu kaki, entah itu mesin, interior. Jadi aspek di mobil ini tuh cukup banyak gitu. Nah, mungkin selain itu ada pandangan nggak untuk Mas Alibah ke teman-teman, cocok nggak mobil Genio ini jadi investasi pada pemain pemula? Ya, untuk kecocokan itu relatif ya, tapi mobil ini menurut saya cukup disukai banyak kalangan. Jadi sangat oke sih untuk koleksi. Tapi lebih oke lagi Estilo sebenarnya. Tetap Estilo ya? Tetap Estilo. Oke. Nggak ada matinya sih. Ya pemirsa, kita udah banyak ngomongin tentang Honda Genio Mas Alibah yang menarik ini, yang mengesankan. Sayangnya kita udah di ujung akhir acara. Sampai jumpa di episode Autoline selanjutnya, dan terima kasih.